Kembali lagi, di mana ada masalah, di situ ada Adam Denny. Hari ini gue mau ngebahas tentang karantina yang pilih kasih. Dan yang paling lucu ya kemarin, emang udah basi sih sebenarnya, kasus RV, salah satu influencer ternama di mana mempunyai basis massa yang cukup luar biasa followernya. Dia terbukti melanggar peraturan karantina. Kalau bisa kita bilang kabur, sekabur-kabur ya. Tetapi endingnya apa? Dia tidak dipidana. Ya dipidana sih maksudnya, tapi tidak dipenjara gitu loh. Karena alasannya apa? Sopan bos. Sopan, ingat sopan. Sopan nggak bisa dipenjara. Kan kesel ya? Gue pengen buat perbandingan, jadi begini loh. Ini lucu ya, ini sebelum kita pembahasan serius, gue pengen pembahasan lucu aja. Maksudnya ketika ada statement, kenapa RV tidak ditahan, kenapa tidak dipenjara karena sopan. Ya kita semua langsung berspekulasi dong, dan langsung dapat menyimpulkan kalau dengan kita bersikap sopan santun, kita dapat bebas dari penjara. Betul apa tidak Pak Hakim yang berbicara seperti itu? Pasti betul dong. Saya sendiri aja sedang membeli banyak buku tentang ilmu dasar kesopanan. Banyak ntar buku gue kasih lihat. Belajar ilmu kesopanan lebih dalam. Agar apa? Agar bebas dari penjara kalau kita punya kasus. Dan perbandingan kasus Rahel V-nya atau yang biasa dengan kita sebut inisial RV dapat kita bandingkan dengan kasus Nenek Asyani. Kasus Nenek Asyani ini udah kurang sopan apa? Sampai sujud seperti ini loh. Tapi dia tetap ditahan bos. Jadi yang dimaksudnya sopan ini sopan dalam arti apa gitu loh? Sopan saldonya, sopan tingkahnya, atau karena dia punya pacar yang sopan, itu kan guyonan di luar sana. Ya kan? Sopan yang dimaksud ini apa? Kalau memang sopan saldonya jelaskan. Kalau sopan perilakunya, kenapa kasus Nenek Asyani sudah sopan sampai sujud tetap dipidana? Coba bayangin. Bingung loh gue loh, sopannya apa gitu loh. Oke, gue nggak mau bahas terlalu larut karena apa? Kasus RV ini kan udah, ya udah lah ya, maksudnya ya udah sopan gitu kan. Cuma ini ada kasus terbaru lagi, baru banget terjadi dan gue yang kuat. Gue yang angkat ke publik karena berdasarkan laporan dari netizen gue. Kasusnya keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang ada buktinya mereka melanggar peraturan karantina. Dan ternyata apa lucunya, setelah gue up kasus ini rame di media sampai Kemenkes berbicara, sampai Satgas berbicara, mengeluarkan statement dan dualisme statement yang berbeda. Ternyata bos, ternyata nih pejabat boleh karantina di rumah. Gila. Terus selama ini peraturan karantina 10 hari untuk warga biasa harus ditempatkan di tempat yang sudah diterapkan. Hotel-hotel mewah bintang 5. Kita harus mengeluarkan kos pribadi berpuluh-puluh juta untuk satu orang. Lu bayangin aja, adil gak sih kayak begini? Apakah pejabat mempunyai privilege untuk karantina di rumah? Dan apakah virus COVID bisa membedakan antara pejabat dan rakyat biasa? Bisa kayak begitu? Gak bisa bos. Siapapun bisa kena COVID. Dan gue pengen banget atensi kepada para pejabat yang membuat kebijakan ya. Kenapa bisa gitu loh. Ada privilege untuk para pejabat. Untuk karantina di rumah, fair dong, adil. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Kalau wakil rakyat diperbolehkan dan dikasih privilege karantina di rumah, kita rakyat biasa yang memilih mereka boleh bos harusnya. Tapi yang paling lucu di dalam kasus ini, gue ada debat di salah satu stasiun TV dengan pengacara dari keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Gue dibilang penyebar hoax, gue dibilang dapat info katanya. Sedangkan dia sendiri nih dapat info dari mana? Katanya juga, kata siapa? Kata Ahmad Dhani sama Mulan Jameela kan? Emang dia ngerasain sendiri pergi ke Turki sama keluarganya Ahmad Dhani? Enggak. Gue ngerasain sendiri ngikutin keluarga Ahmad Dhani Turki? Enggak. Kita sama-sama katanya. Tapi info gue akurat karena disertai bukti foto di mana keluarga Ahmad Dhani sedang berada di balon udara pada tanggal 2 Desember 2021. Dan ada foto lagi tanggal 9 Desember keluarga Ahmad Dhani berada di salah satu mall di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan yang pengen gue notice nih, bukan di tanggal 9 Desember mereka keluar rumah, tapi ada lagi yang lebih fatal. Kok boleh Ahmad Dhani gak pakai masker
di mall. Terus dari dulu pemerintah keluar-keluar, ayo masyarakat pakai maskernya. Beli masker sebanyak-banyaknya, kalau perlu bikin gudang masker. Terus Ahmad Dhani nggak pakai masker, itu security-nya kemana bos? Diperbolehin masuk loh. Ayo, siapa yang mau ngelak nanti? Nah, ayo, siapa yang mau ngelak tuh? Masa iya bos kita Ahmad Dhani boleh nggak pakai masker? Gue besok boleh ah. Boleh ah. Gue besok pengen ah nggak pakai masker ke mall. Boleh masuk gak ya? Kita tes. Nah terus dalam perdebatan, kita lanjut dalam perdebatan di stasiun TV itu, pengacaranya keluarga Ahmad Dhani bilang, silahkan aja cek track record peduli lindungi. Katanya, itu nanti ke tracking, jalan kemana aja. Bos, barcode peduli lindungi itu ya saya jelaskan kadang-kadang suka error. Karena gue pernah ngalamin nih, barcode error. Terus kita cuma nunjukin sertifikat vaksin. Dan berarti kalau misalnya kita menunjukkan sertifikat vaksin, kita nggak scan barcode, track kita nggak kelacak dong. Pikir bos, kalau mau statement pikir, bela klien boleh. Cuma jangan melakukan pembodohan kepada publik. Publik sekarang udah pinter, netizen jadi CCTV-nya para artis, para pejabat, para influencer. Kalau ingin melangkah, hati-hati. Dan gua pun selain nggak terima sama privilege yang diterima oleh para anggota dewan yang diperbolehkan karantina mandiri di rumah, gua juga mempertanyakan. Kalau memang keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela landing tanggal 3 Desember di Indonesia, misalnya ya, gua nggak tahu landingnya tanggal berapa, kan misalnya. Tanggal 2 soalnya masih di Turki. Nah kalau udah tanggal 3 landing berarti mereka ikut peraturan karantina 10 hari. Kalau kita akumulasikan berarti tanggal 13 harusnya mereka baru selesai. Betul? Betul dong. Nah, kenapa tanggal 9 keluarganya Ahmad Dhani jalan-jalan ke mall? Terus anaknya tanggal 11 naik helikopter sama sponsornya. Terus postingan sponsor sama postingan anaknya di take down karena ada yang naik karantina. Ke gap. Gatel banget sih kaki yang mau jalan-jalan, karantina dulu bos. Kita nggak mau lagi nih. Peraturan ketat kayak begini, cari uang susah lagi. Kita sekarang di posisi yang paling enak. Angka COVID udah lagi nggak tinggi. Cari uang lebih gampang, nongkrong bebas, ya kan? Jangan sampai kalian berulah dan membuat kita rakyat jelata ini susah. Udah cukup waktunya, udah cukup menurut gua. Serius deh, gua nggak mau lagi kayak gitu loh. Gua di sini nggak mau nyari panggung buat apa sih? Nggak penting. Gue cuma pengen memperjuangkan orang-orang yang waktu itu terdesak karena kondisi pandemi ini dan kesulitan mencari uang. Apalagi banyak yang sampai kehilangan pekerjaan, itu nggak logis bos. Kasihan mereka. Dan satu lagi yang mau gue tanyain, apa kepentingan Mulan Jameela ke Turki? Kalau memang sedang ada urusan kenegaraan, kunjungan kerja, apakah kunjungan kerja dilakukan di balon udara? Mau ngunjungin siapa bos di balon udara? Ya kan? Jalan-jalan itu namanya wisata. Terus alasannya ya gitulah, pokoknya dualisme statement ini nih yang pengen gue kritisin lah. Tapi gue top dan salut sama Wamenkes Pak Dante. Salam hormat Pak Dante. Pak Dante berani dengan tegas berstatement di depan media bahwa keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela dikatakan melanggar karantina. Tetapi tidak dengan Satgas Covid. Satgas Covid bilang tidak melanggar karena keluarga pejabat dan Mulan Jameela termasuk pejabat negara, anggota dewan, jadi mempunyai privilege. Ini kenapa? Kenapa bisa ada dualisme statement? Kalian nggak kompak memberikan contoh lagi yang buruk kepada masyarakat selain kasusnya RV. Ayo bos, kalian para petinggi yang di atas, saya ini rakyat biasa, masih miskin. Ya, saya cuma menyampaikan suara mereka. Karena apa? Kita nggak ada yang mempermasalahkan mau karantina sebulan, ayo. Mau karantina berapa hari, ayo. Yang penting adil gitu loh. Masa iya kita udah karantina lama-lama dikurung 10 hari, ngeluarin uang gede. Mending dibayarin negara, ngeluarin uang sendiri. Terus yang lain nih, anggota dewan, keluarganya, yang mereka dapat gaji dari uang-uang pajak kita, enak-enakan karantina di rumah. Nggak adil menurut gua. Itu concern gua. Jadi ayolah, membuat peraturan itu harus setara, harus adil. Supaya apa? Masyarakat semakin senang dengan aturan yang dibuat pemerintah. Kita akan melakukan, kita akan menuruti aturan jika memang ada contoh yang baik.
Bukan contoh yang buruk. Apalagi sampai kabur. Bayar 40 juta tuh katanya. Katanya ya, gue nggak tahu beneran apa enggak. Kalau emang beneran kacau sih, gila. Gue jadi pengen tuh jadi apa namanya? Jadi oknum-oknum itu nyari ceperannya enak banget, bayar 40 juta. Sini yang nggak mau kabur, yuk berapa? Mau berangkat nih, 40 juta. Itu tabungan langsung kaya, bos. Enggak? Ayo please bersihkan oknum-oknum yang kotor ini, berikan peraturan seadil-adilnya, dan yang paling penting ciptakan rasa nyaman untuk masyarakat dan keadilan untuk masyarakat. Karena jika tidak ada keadilan untuk masyarakat, masyarakat akan ngamuk. Masa iya sih mau gini-gini aja negara kita negara Pancasila, ada sila kelima, tolong terapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia, bukan. Kita negara Pancasila, jangan ganti-ganti sila lu, enak aja lu pejabat yang di sono lu. Adil dong, ya Kak? Harus adil. Pokoknya kayak gitu aja pesen gua. Harapan gua, kenapa gua terus ngedesak dan ngawal kasus dari keluarga Ahmad Dhani yang memang terbukti melanggar peraturan karantina 10 hari supaya pemerintah memberikan edukasi yang baik, masyarakat mendapatkan kepuasan karena keadilan sudah ditegakkan. Sekali lagi saya bilang keadilan, garis bawahi para pejabat di atas, keadilan. Keadilan tuh sampai saya aja kalau masih gak ngerti kurang nggak tahu lagi deh gua. Pokoknya itu poinnya yang pengen gue sampein dari gua ngangkat kasus ini. Gua nggak mau kasus ini lenyap begitu aja, dan gua nggak mau kasus ini berakhir dengan kesopanan. Titik. Cukup kasus RV yang berakhir dengan kesopanan. Kasus ini harus berakhir dengan tindak pidana yang jelas. Berikan sanksi pidana, kita nggak butuh sanksi sosial udah terjadi. Yang penting apa? Tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan contoh edukasi yang baik kepada masyarakat. Pokoknya bantulah sama-sama bela masyarakat, ingat itu aja. Karena memang saya banyak panutan-panutan anggota dewan yang sering memviralkan kasus, tetapi ketika ada kasus karantina mereka membela rakyat sejawat. Solid. Gue tepuk tangan. 4 jempol buat kalian semua. Oke, gitu aja paling untuk keluh kesah di episode karantina kali ini. Yang penting kita terutama untuk para netizen, terima kasih banyak atas dukungannya. Pokoknya tetap semangat, jangan capek untuk mengawal kasus ini karena kita harus mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Kita tidak mau ada kesopanan lagi di dalam kasus ini. Oke? Dan saya mengucapkan selamat datang kepada virus Omicron. Apa sih? Capricorn? Apa namanya? Omicron. Nah, Omicron. Selamat datang kepada virus Omicron yang telah landing hari ini di Jakarta. Bravo Omicron. Bafro, kita bisa kesulitan lagi hari ini. Oke, ya cukup. Di mana ada masalah, di situ ada Adam Denny. Terima kasih banyak.